laksanakan. Walaupun melalui Zoom, walaupun melalui daring, walaupun melalui YouTube seperti saat ini, insya Allah tidak mengurangi salah satu hal yang mungkin di kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak tatap muka. Karena kita juga melihat, karena kita juga mengingat, apabila kita akan melaksanakan salah satu kegiatan, misalnya mengumpulkan semua siswa, semua Bapak Ibu Dewan Guru, semua keluarga besar SMP Negeri 1 Soko, katakan kondisi yang sangat memprihatinkan, musibah yang melanda di seluruh Indonesia, seluruh dunia khususnya juga, maka salah satu kegiatan yang harus kita lakukan adalah kegiatan seperti saat ini, yaitu dengan cara melalui daring, melalui Zoom, sehingga kegiatan insya Allah tidak mengurangi salah satu nilai dari kegiatan yang biasanya kita lakukan dengan cara tatap muka. Bapak Ibu yang saya hormati dan khususnya Bapak Ibu wali murid, yang pertama kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya kami selaku pimpinan di SMP Negeri 1 Soko ini, karena juga belum bisa melaksanakan kegiatan tatap muka, dalam pada saat ini adalah untuk merasakan kita cinta terhadap Rasulullah SAW. Karena dalam hadis Nabi diterangkan, man aqdoma maulidin kuntu safi'an lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang cinta, barang siapa yang senang, barang siapa yang mau menghormati, merayakan hari lahirnya Rasulullah SAW, insya Allah besok di ila yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Kita akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, marilah anak-anakku sekalian yang mungkin kamu sangat mengharapkan, yang mungkin kalian sangat mendambakan, kapan toh kita ini bisa segera ketemu dengan Bapak Ibu guru. Kapan toh kita ini bisa bersama-sama dengan teman-teman yang ada di sekolah. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat, segera untuk menghilangkan wabah-wabah atau katakanlah yaitu virus corona COVID-19 ini bisa segera terselesaikan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, selanjutnya mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memutus penyebaran tali rantai dari virus corona ini. Saya sangat berharap kepada Bapak Ibu orang tua wali murid khususnya dan juga kepada anak-anakku sekalian. Mari kita menjaga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Biasakan kalian untuk cuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun. Ini. Yang kedua juga sesuai dengan anjuran yang sudah diberikan oleh tim medis dari kesehatan, yaitu kita harus membiasakan menggunakan masker. Menggunakan masker. Dan juga terpenting juga kita menjaga diri kita untuk menghindari dari kerumunan massa. Jaga jarak khususnya. Ini yang sangat penting untuk anak-anak. Sehingga harapan kita karena untuk wilayah Kabupaten Tuban ini sudah zona kuning. Nanti kalau kita sudah zona hijau,
insya Allah kita akan boleh untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui tatap muka. Ini harapan kita. Oleh sebab itu, marilah anak-anakku sekalian, kegiatan di pagi ini harapan saya kalian semuanya untuk bisa mengikuti semuanya siswa-siswi dari SMP Negeri 1 Suko ini untuk mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan jangan lupa sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Kelas, bahwa di kegiatan ini harapan kita nanti kalian tetap mengikuti dan tidak hanya sekedar mengikuti. Tapi kalian wajib untuk merangkum dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yaji Sodikin nanti. Kalian merangkum, setelah hasil dari rangkuman ini, harapan kita nanti akan diminta untuk dikumpulkan sebagai tambahan nilai di kegiatan keagamaan, khususnya di pendidikan agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, khususnya kepada anak-anakku sekalian, harapan saya di kegiatan ini marilah ikuti dengan seksama, ikuti dengan sungguh-sungguh. Semoga kegiatan yang kita lakukan pada pagi ini benar-benar bisa bermanfaat, khususnya untuk kalian semuanya dan khususnya juga untuk keluarga besar SMP Negeri 1 Suko. Kiranya cukup apa yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Ibu Wali Murid yang sudah mendukung di kegiatan ini, dan insya Allah kami tetap mengharapkan kepada panjenengan semuanya untuk menyarankan kepada adik-adik untuk selalu aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah, khususnya yaitu karena ini tidak hari libur, jadi pembelajaran tetap dilaksanakan seperti biasa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Mohon Bapak Ibu orang tua wali murid selalu mendukung dan mengikuti kegiatan yang sudah diprogramkan oleh sekolah. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan khususnya kepada Bapak Yaji Sodikin. Kami sangat berharap sekali nanti untuk memberikan satu fatwa siraman rohani di masa pandemi COVID ini. Semoga anak-anakku sekalian nanti bisa benar-benar mengikuti dan bisa bermanfaat barokah untuk kita semuanya fidini wa dunya wal akhirah. Dari kami saya kira cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Haji Muhammad Suyuti SPDI MBD. Dilanjutkan acara yang ketiga, bacaan selawat Nabi akan saya pandu sendiri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fahtazal rasulullah rabbahu wa istibsyara وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل مضراء ومغفر وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استتى بها الضل بإذن رب الحلم وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على نبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فانتفس منه البدور مثل حسنك ما رأينا كنت يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الحفيظين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جند الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جند الحسين يا الله مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين حوضك في المبرد ويردنا يوم نصوري صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا طلع البدر
الفاني يا ذي الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد عليه وسلم fotono aku fotono alaihi wasallam. Terima kasih disampaikan atas bacaan sholawat nabinya tadi. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya beliau Rasulullah Muhammad SAW. Acara yang keempat, acara inti, acara ceramah agama yang akan dihaturkan panjenenganipun Al Mukarrom Romo Kiai Haji Sodikin. Kepada beliaunya kami haturkan. Monggo. Sambo. Kamera. Nunggu. Bunyi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini informasinya presenternya presenter di dulu tim sini. Saya misalkan ini. Ya orang, geleh gak ada mau. Sudah gini ya. Wes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran wa tamjidan liman qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Salatullah wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan yaumiddin. Amma ba'du. Ashabul fadail wal fawadil, ashabul qiyadah wa sa'adah, Bapak Kepala SMP Negeri 1 Suko, panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Suyuti, Ibu Bapak Guru SMP Negeri 1 Suko, beserta karyawan-karyawati, anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 1 Suko yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan suasana yang belum normal ini, kita semua dipertemukan oleh Allah dengan forum peringatan Maulidir Rasul pada tahun 1442 Hijriah ini, bersama keluarga besar SMP Negeri 1 Suko. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat orang-orang yang mahabbah, orang-orang yang mencintai, orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berserta salam kita haturkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hidup kita dikenalkan oleh beliau tentang adanya Tuhan. Hidup kita dikenalkan dengan beliau bagaimana akhlakul karimah. Yang dengan kita mengetahui adanya Tuhan, didasari dengan akhlakul karimah ini, itulah cara yang paling mudah kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dalam kehidupan ini ada satu panutan yang harus kita tiru di dalam segala bidang, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutus semata-mata untuk dapat mengembalikan manusia yang awalnya berada di sisi Allah, kemudian dilahirkan di dunia ini, dan seterusnya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu rumus perjalanan itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pagi ini kita memperingati Rasulullah, kita memperingati kelahiran baginda, bukan hanya semata-mata untuk mencari syafaat, tapi lebih jauh yang penting adalah kita meniru sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk cinta kita kepada Rasul bukan hanya secara seremonial kita mengadakan acara seperti ini. Tapi bentuk cinta kita kepada Rasul adalah kita melakukan, meniru, dan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, anak-anakku, dalam banyak kitab yang saya baca, beliau ketika dahar, Rasulullah menawi dahar, punika selalu makanan-makanan yang sudah dingin. Tapi hari ini dengan perkembangan teknologi, kita senang makan nasi yang hangat, kita senang minuman yang hangat, dan semuanya itu kadang kita melupakan sunnah-sunnah Rasul. Rasulullah dalam banyak literatur kitab yang saya baca juga, ketika dahar panjenenganipun pinara. Tapi hari ini kita banyak jumpai kalau ada resepsi pernikahan dengan acara prasmanan, kita melihat para tamu yang hadir makan dan minum dengan berdiri. Itu artinya perkembangan budaya kita kadang menyimpang dari sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu
Momentum peringatan Maulidur Rasul, mari kita kembalikan langkah-langkah kita, perilaku kita, ibadah kita meniru kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku yang saya banggakan. Dalam kitab Idhah disebutkan, inna fi aidikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayataha. Sesungguhnya di tanganmu lah urusan umat ini, urusan bangsa ini, urusan agama ini. Wa fi aqdamikum, dan dalam masa depan kamu semuanya lah kehidupan, hidup dan matinya bangsa ini. Pada tahun 2045, Indonesia dicanangkan adalah tahun emas. Dan itu yang akan menikmati adalah kamu semua yang saat ini masih berada di SMP. Usia-usia kamu semualah yang akan menikmati bagaimana Indonesia yang sudah dicanangkan menjadi tahun emas tersebut. Pemuda, generasi muda adalah penerus perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling utama kita adalah belajar untuk memahami kehidupan ini. Belajar untuk dapat mengembangkan kehidupan ini dengan berbagai macam disiplin itu. Sebetulnya kalau hari-hari ini kita dikenalkan dengan kurikulum K13 yang tujuan utamanya adalah membentuk karakter siswa, itu semuanya sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Al-Quran mempunyai konsep dalam pembelajaran 3T. Pertama, tilawah. Yang ini adalah sama dengan KI1, KI2, membentuk karakter kita tentang agama. Yatlu alaihim ayatihi, di mana Rasulullah diutus mengenalkan tanda-tanda kebesaran Allah. Baik yang secara kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa mukjizat langsung. Contoh, bagaimana matahari berputar pada porosnya. Itu diterangkan dalam Al-Quran, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Maka kalau kita mengenal gerak semu tahunan, kita mengenal gerak semu harian, semuanya sebetulnya itu adalah nilai-nilai Al-Quran, ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Dan itu yang merupakan mukjizat Rasul. Maka kalau hari ini kita cinta kepada Rasul, maka kita harus sering membaca Al-Quran, karena Al-Quran pedoman hidup kita umat Islam. Al-Quran sebagai pandangan hidup kita, dan Al-Quranlah yang menyelamatkan kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Itulah Al-Quran. Kita dikenalkan lagi oleh Allah. Dalam Al-Quran banyak disebutkan dengan kalimat as-saff. Dalam surat Al-Quran setelah Yasin disebut surat As-Saffat yang artinya baris berbaris. Kemudian di surat Kahfi juga disebutkan lagi bahwa kita besok dihadapkan Allah diatur secara baris. Wa uridu ala rabbika soffa. Kita akan sowan di hadapan Allah dengan baris. Baris berbaris merupakan ilmu Al-Quran. Begitu juga matematika, ilmu Al-Quran. Dan banyak lagi ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Namun konsep itu kadang dikembangkan oleh orang-orang yang mungkin tidak Islam, sehingga dikembangkan dengan nama-nama yang bukan Quran. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai umat Islam bangga dengan kehidupan kita, bangga dengan Nabi kita, dan bangga dengan peninggalan Rasul, yaitu Al-Quranul Karim. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Untuk itu, tugas kita semuanya adalah mengantarkan anak kita untuk mengenal Allah. Maka Al-Quran mengatakan Muhammadur Rasulullah
Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang cinta kepada Rasul, orang-orang yang selalu bersama Rasul, tanda-tandanya adalah yaitu tegas dalam menghadapi kekafiran. Kita kadang hari ini dihadapkan dengan sesuatu yang akan menyimpang dari nilai-nilai agama. Kita dihadapkan dengan problematika yang kadang menjauhkan dari nilai-nilai agama. Maka Al-Qur'anlah yang harus kita pegang. Dengan kita memegang Al-Qur'an, kita berarti memegang sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an bukan hanya sekedar bacaan. Al-Qur'an bukan hanya sekedar kitab suci yang harus kita simpan dalam rumah. Tapi Al-Quran harus kita pelajari. Kemudian siapa tanda-tanda orang yang cinta kepada Rasul? Ruhama'u bainahum. Yaitu orang yang selalu menebarkan kasih sayang kepada sesamanya. Rasul adalah rahmatan lil alamin. Diutus bukan hanya untuk manusia. Tapi Rasul diutus untuk memberikan rasa kasih sayang kepada semua alam ini. Baik itu pada tumbuh-tumbuhan, pada binatang dan sebagainya. Dan itu tidak mungkin saya terangkan dalam pertemuan ini karena kita harus banyak mengkaitkan dengan konsep-konsep ilmu fikih. Contohnya, bagaimana seorang haji tidak boleh memotong pepohonan di tanah haram. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah mencintai tanaman sehingga kita bisa merasakan bagaimana sejuknya udara ini. Kemudian tanda-tanda orang yang cinta kepada Nabi Allah Muhammad yang ketiga adalah tarahum ruk'an sujada. Mereka selalu melakukan sholat 5 waktu. Karena ciri-ciri Islam adalah orang itu selalu dan rajin istiqomah melakukan sholat 5 waktu. Bahkan dalam surat An-Nisa Allah menyebutkan di antara tanda-tanda orang munafik adalah wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Ketika mau melakukan sholat merasa enggan, malas untuk melakukan sholat. Kalau itu kita rasakan ketika kita mendengar azan, kemudian kita malas untuk melakukan sholat berjamaah, berarti dalam tubuh kita ada virus munafik. Dan itu tidak ada obat dari dokter, obat dari siapapun, kecuali kita yang harus mengobati virus-virus itu. Kalau hari ini kita dikenalkan dengan virus corona. Pada awal-awal virus corona, saya dikirimi oleh guru saya sebuah catatan dalam kitab Al-Usus wal Mutabiqat. Yang dalam kitab itu diterangkan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah terdapat beberapa macam penyakit yang pada waktu zaman dulu penyakit-penyakit itu tidak wujud. Dan jelas dalam kitab di situ diterangkan wa minha hummat tuyur. Di antaranya adalah flu burung. Kita sudah mendengar informasi berita mungkin 5 tahun 7 tahun yang lalu banyak yang menjadi momok dalam pertanian, dalam orang-orang yang di peternakan adalah flu burung. Dan itu bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Wa minha humal khanazir. Dan di antaranya adalah flu babi. Dan itu juga sudah nampak, sudah pernah ada virus flu babi. Dan yang pas dengan kehidupan sekarang adalah wa minha hummat kuruna. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah wujudnya, munculnya virus corona. Itu diterangkan dalam kitab Al-Usus wal Mutabiqat. Maka alhamdulillah kita yang dikasih kesempatan Allah untuk bisa merasakan dan hidup pada zaman-zaman flu-flu tersebut, maka kita harus ingat bahwa itu bagian kecil dari tanda-tanda hari kiamat. Maka orang yang selamat di hari akhir itu adalah orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin menjadi umat yang cintai Rasul, umat yang akan mendapatkan syafaat Rasul, kita harus terus istiqomah
melakukan sholat 5 waktu. Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah selama ini kita yang mengaku umat Muhammad, kita yang sudah mengatakan iqrar wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, apakah itu hanya sebuah ungkapan kata-kata syahadat saja? Atau kita sudah melaksanakan konsekuensi dari ucapan kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau hari ini anak-anak masih mengabaikan kewajiban sholat, berarti kita ridho, kita senang, diri kita ini akan dijebloskan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang meninggalkan sholat sebetulnya dia adalah mendolimi dirinya sendiri. Tidak mengasihi kepada dirinya sendiri. Tidak menyayangi pada dirinya sendiri. Sedangkan kalau kita sakit saja, kita langsung berobat ke dokter. Kita cari obat. Tapi mengapa kita meninggalkan sholat? Kita melupakan bahwa kita rela diri kita akan dimasukkan di nerakanya Allah. Mengapa kita tidak mencintai diri kita sendiri? Mengapa kita tidak menyayangi diri kita sendiri? Oleh sebab itu, dengan momentum peringatan Maulidin Rasul, mari kita tegakkan sholat. Mari kita istiqomah berjamaah. Dan itulah sebagai tanda-tanda kesetiaan kita, tanda-tanda mahabbah kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala SMP yang saya hormati, Ibu Bapak Dewan Guru yang saya hormati, anak-anak yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita hidup ini dikenalkan Tuhan oleh Nabiullah Muhammad. Siapa itu Tuhan? Yaitu yang sering kita baca dalam tahlilan, sering kita baca setelah wiridan, setelah sholat. Siapa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siapa Tuhan kita? Allah. Yang Allah itu siapa? La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka indahnya kalimat Allah itu kejadian dari 4 huruf. Alif, lam, dan ha. Ketika 4-4-nya dengan sempurna kita baca, yaitu kalimat Allah menunjukkan Tuhan yang maha absolut. Keberadaan Tuhan yang wajib kita sembah. Tetapi kalau alifnya kita buang, akan menjadi 3 huruf dan berbunyi lillah. Kita sholat, usolli fardal maghribi lillah. Kita puasa, nawaitu shauma ghadin lillah. Kita zakat lillah. Bahkan haji pun juga lillah. Artinya apa? Aktivitas kita semuanya ini hanya kita persembahkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hurufnya dibuang, tidak semakin hilang maknanya, tapi semakin mentambah kedekatan kita kepada Allah. Kalau kalimat lillahi itu dibuang lagi 1 huruf menjadi lahu. Artinya semua yang ada di dunia ini karena Allah. Qadha dan qadarnya Allah. Semuanya yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Maka kita dikenalkan oleh Allah. Siapa Tuhan kita? Allahu la ilaha illa huwa. Bagaimana sifatnya Allah? Al-Hayyu. Dat yang maha hidup. Yang tidak pernah akan tersentuh dengan namanya mati. Bayangkan kalau Tuhan kita mati, bagaimana makhluknya akan memohon kepada sesembahannya. Maka mustahil Tuhan kita akan rusak, Tuhan kita akan mati. Kemudian siapa Tuhan kita yang berikutnya adalah Al-Qayyum. Dat yang mampu mengatur kehidupan alam ini sendiri tanpa harus bantuan orang lain, tanpa harus bergantung kepada makhluk. Beda dengan kita yang hidupnya ini kita akan menggunakan suatu kekuasaan pun masih menggunakan rekom dari berbagai instansi yang terkait. Tapi Allah akan berkehendak Al-Qayyum mampu berdiri sendiri tanpa harus meminta bantuan kepada makhluk. Alladzi la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengantuk, apalagi tidur. Sebab tidur itu akan menghilangkan apapun kemampuan kita. Seorang yang terjaga, yang tidak dalam keadaan tidur, mampu melihat. Telinga kita mampu untuk mendengarkan. Tetapi ketika kita sedang tidur,
mata saja terpejam, pendengaran kita hilang, tidak mendengar apapun yang ada di sekitar kita. Bayangkan kalau Tuhan kita tidur, Tuhan kita mengantuk, maka semua kehidupan dunia ini akan menjadi rusak. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tuhan kita adalah Tuhan yang menguasai seluruh jagat alam ini, seluruh langit dan seisinya. Maka kalau sesuatu itu masih milik Allah, itu masih murah. Contoh anak-anak, hari ini kita menghirup udara. Udara yang kita hirup adalah milik Allah dan kita tidak pernah membayar. Kadang kita juga tidak pernah bersyukur atas nikmat udara ini. Kita baru terasa nikmatnya udara ketika ada orang yang sesak nafas. Namun ketika udara ini sudah dimiliki oleh tambal ban, kita akan mengisi ban dengan udara pun harus membayar. Apalagi kalau udara sudah dimasukkan dalam tabung kesehatan oksigen di rumah sakit, kita harus membayar. Tapi kalau udara bebas milik Allah, kita tidak pernah membayar. Kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi, air itu milik Allah. Ketika air di lautan, air di Bengawan Solo, milik Allah. Tidak usah membayar. Tapi ketika air itu dimiliki oleh HIPA untuk mengairi sawah, maka kita harus mengeluarkan uang. Ketika air itu sudah dikasih label aqua, dikasih label minuman-minuman yang lain, maka air itu pun menjadi mahal harganya. Sementara air hujan tidak pernah kita membayar. Berapa kalau kita harus membayar seandainya kita hitung dengan pengairan sawah yang menggunakan diesel? Itu milik Allah, semuanya diberikan Allah untuk kemakmuran dan kemaslahatan dunia ini. Yang semuanya manusia supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Tuhan kita. Kita dikenalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka sebetulnya peringatan Maulid adalah peringatan pada diri kita sendiri. Bersyukur karena kita dengan Rasulullah dikenalkan oleh Tuhan. Dikenalkan oleh peradaban. Waktu itu dikatakan zaman jahiliyah. Bukan berarti orang-orangnya bodoh. Dalam bidang perekonomian, kaum Quraisy sudah mampu menguasai perekonomian. Maka Al-Quran menjelaskan, li'ila fi Quraisyin, ila fihim rihlatas sita'i wassoif, yaitu orang-orang Arab yang sudah mampu menguasai perekonomian. Tapi mengapa dikatakan jahiliyah? Karena moralnya, karena keimanannya rancu, tidak mengenal Tuhan yang maha benar. Maka diberikanlah tauhid oleh Rasulullah, qul huwallahu ahad. Anak-anakku semuanya yang saya hormati, akhir dari peringatan ini, kita harus meniru sifatnya Rasul. Mengapa Rasul sukses? Karena Rasul dibekali oleh Allah 4 sifat, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatona. Rasulullah sejak menjadi pemuda sudah dipercaya oleh bangsa Arab, sehingga Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Maka kita untuk bisa dipercaya orang, maka kita harus meniru sifatnya Rasul, yaitu sidik, jujur. Jujur terhadap diri kita sendiri. Jujur terhadap keluarga. Jujur kepada teman dan sesama manusia. Karena kejujuran itulah akhlak Rasulullah yang utama. Kejujuran itulah yang dicari oleh masyarakat. Kejujuran itulah yang diharapkan oleh bangsa ini. Maka kita cinta Rasul, maka tanamkanlah kejujuran itu dalam pribadi kita. Yang kedua, Rasul punya sifat amanah, bisa dipercaya. Sekarang kita bertanya pada diri kita sendiri, ketika kita menjadi siswa dikasih tugas, sudahkah tugas itu kita lakukan, kita kerjakan tepat pada waktunya? Kalau tidak, berarti kita belum bisa dipercaya. Kalau kita sering meninggalkan tugas kita, maka kita belum mempunyai sifat amanah. Rasul sukses memimpin dunia ini. Yang kedua, karena Rasul adalah amanah. Kadang kita pamit dengan orang tua untuk belajar, tapi kita justru tidak datang di tempat belajar. Kita datang di tempat-tempat yang lain. Kita sudah berbohong, kita sudah tidak amanah lagi kepada orang tua.
Kalau kita sudah melanggar diri kita sendiri, apalagi kepada orang lain. Toh pada diri kita sendiri saja, kita berani tidak jujur. Kepada diri kita sendiri saja, kita sudah tidak amanah. Mungkinkah kita bisa amanah kepada orang lain? Maka dari itu, dengan peringatan Maulidur Rasul, ayo kita tanamkan rasa sidik, rasa amanah. Yang ketiga, Rasul mempunyai sifat tabligh. Artinya, Rasul itu membangun komunikasi, membangun jaringan dengan masyarakat, dengan umatnya. Tabligh artinya menyampaikan wahyu yang datang dari Allah, disampaikan kepada umatnya. Artinya secara tidak langsung Rasulullah terus dekat dengan umatnya. Rasulullah terus membimbing umatnya dengan wahyu. Artinya Rasulullah selalu komunikasi dengan umatnya. Untuk itu, marilah kita mencoba hidup ini untuk berinteraksi. Maka Rasulullah dalam wahyunya yang bersumber dari Allah, dikatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kita sesama Islam adalah bersaudara. Kalau saudara kita sakit, maka kita juga merasakan sakit. Kalau saudara kita dalam keadaan bahagia, kita pun juga akan merasakan bahagia. Tanamkanlah rasa solidaritas, rasa kebersamaan dengan umat-umat yang ada, dengan anggota keluarga, dengan teman dan sebagainya. Karena Rasulullah adalah orang yang selalu dekat dengan umatnya, orang yang selalu membimbing umatnya dengan bimbingan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasulullah sukses karena punya sifat fatona. Rasulullah cerdas. Kecerdasan itu bisa kita latih. Terbukti ketika Rasulullah pertama menerima wahyu, Iqra. Rasulullah menjawab, ma ana biqori'in. Saya tidak bisa membaca. Tapi dengan belajar bersama malaikat Jibril, Rasulullah terus mampu menerima semua wahyu dengan kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki. Maka kita manusia yang dipilih Allah menjadi khalifah di muka bumi ini. Tentu tidak sembarangan karena kita manusia punya kecerdasan. Manusia punya potensi. Maka Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan mengangkat di muka bumi ini adalah pemimpin. Siapa itu? Manusia. Anak-anak semuanya. Kalian-kalian semuanya yang akan menjadi pemimpin. Maka pemimpin itu pasti oleh Allah dibekali sifat-sifatnya Allah juga. Allah mempunyai sifat kudrah. Manusia yang menjadi perpanjangan tangan Allah, maka manusia pun dikasih sifat kudrah. Punya kemampuan, punya potensi. Setelah sifat kudrahnya Allah adalah sifat iradah. Manusia punya harapan, manusia punya cita-cita. Kudrah iradahnya manusia itu cuma terbatas, tidak seperti kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini ada dua. Ketika ada amrullah, kehendak Allah dan iradahnya Allah, maka akan tercipta innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Setelah kudrah iradah, kemampuan kita, potensi yang kita miliki akan wujud, cita-cita akan tercapai, maka Allah dititipkan pada jiwa kita kudrah iradah ilmu. Kita diberikan ilmu oleh Allah. Maka sebetulnya ilmu itu sesuatu yang harus kita cari. Usia-usia anak-anak ini adalah usia untuk mencari ilmu. Bukan usia untuk bekerja. Maka ketika pada masa-masa kita mencari ilmu, harus kita sungguh-sungguh. Terutama kita jangan melupakan ilmu agama. Karena ilmu agama juga yang akan mengantarkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan itu sering dibaca, dilantunkan oleh para kiai, para ulama, yang mengatakan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena tujuan kita bukan hanya untuk akhirat saja. Tujuan kita untuk hidup di dunia ini merasakan nikmatnya, merasakan keindahan hidup ini, dan di akhirat juga kita akan merasakan kenikmatan akhirat. Maka kita dibekali oleh Allah ilmu, kudrah, iradah, ilmu. Kalau kita sudah punya potensi, punya kemampuan, kemudian kita wujudkan dengan sebuah cita-cita gerakan implementasi yang didampingi dengan ilmu,
maka kita akan menemukan sifatnya Allah dalam tubuh kita, yaitu sifat hayat. Kita akan hidup. Orang hidup itu pasti punya potensi, punya kemauan, punya cita-cita, punya ilmu. Maka tiga-tiganya itu sudah ada dalam tubuh kita semuanya, kita akan menjadi orang yang hidup sempurna. Karena kita dibekali potensi oleh Allah, kemampuan oleh Allah, kemudian punya pikiran untuk mencapai kemampuan tersebut, dan kita dibekali ilmu, maka kita akan menjadi hidup yang sempurna. Wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kemudian melakukan amal yang soleh, disertai dengan rasa iman yang kuat di hadapan Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka hidup kita sudah akan ditata, dijamin oleh Allah dengan kehidupan yang serba indah, kehidupan yang serba membahagiaan, bukan kehidupan yang menjadikan diri kita susah. Itulah kuncinya. Iman kita adalah merupakan kunci sukses untuk meraih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulidur Rasul ini kita bisa meniru sunnahnya Rasul. Di antaranya tadi yang saya sampaikan adalah yang harus kita garis bawahi. Satu, kita umat Rasul, kita harus sering membaca Al-Quran. Kita umat Rasul, kita harus terus istiqomah melakukan sholat 5 waktu. Syukur-syukur kita bisa berjamaah. Dan umat Rasul yang selanjutnya adalah umat yang harus haus dengan ilmu. Umat yang harus belajar, sebagaimana Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Yaitu sebuah kitab yang maha besar, kitab yang maha benar. Al-Quran diturunkan, di mana di dalamnya ada berbagai macam ilmu yang harus kita kaji untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dijadikan oleh Allah dengan peringatan ini orang-orang yang mencintai Rasul, sehingga kita akan mudah meniru sunnahnya Rasul. Dan semua keluarga besar SMP Negeri 1 Sukabumi diberkahi Allah hidupnya, dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dan pada akhirnya kita sewaktu-waktu ajal kita dijemput oleh Allah, kita bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama yang telah disampaikan Al-Mukarram Romo. Semoga anak-anakku semuanya bisa mengambil manfaatnya dan bisa melaksanakan apa yang telah beliau sampaikan, yaitu harus mencontoh sifat wajib Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan jangan lupa melaksanakan istiqomah, sholat 5 waktu, dan membaca Al-Quran tanpa harus diperintah oleh kedua orang tua kalian. Akhirnya akan ditutup dengan bacaan doa. Pak Yai, sekaligus jenengan kalian nyuwun barokah doa untuk Pak Dokter dan Bu Dokter. Pak Yai. Kalau beliau juga komite SMP Negeri 1 Sukoh, Bu Dokter. Monggo. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah. Mudah-mudahan SMP Negeri 1 Sukoh diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semua siswa-siswinya menjadi siswa yang bermanfaat untuk negara, bangsa, dan agamanya. Dan menjadi siswa-siswi yang punya akhlak karimah. Dan hari ini warga besar SMP Sukoh yang sakit, Pak Dokter, Bu Dokter, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dijaga kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul bijahir Rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'mahu mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita nafsik
falakal hamdu idza radita walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada man shalla alaihi wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli alaihi wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma khalaqallahu fis sama wa fil ardi wa ma bainahuma. Allahumma nas'aluka bi barakati haflatina fi hadhihi sa'ah haflati maudir rasul ij'alna mimman yuhibbu nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna wa ahlana wa talamidana ya Allah min ahlil khair wa min ahli sa'adah wa min ahli ibadah wa la taj'alna wa iyahum min ahli jahli wa min ahli dhair wa min ahli syaqawah ya ilahana nas'alukal afa wal afiyah wa mu'afatan daimah. Allahumma nas'aluka sihhata wal afiyah wa mu'afatan daimah. Allahumma nas'alukal afiyah wa syukra alal afiyah wa dawamal afiyah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Allah inna narju minka bi barakati haflati madrusul syafaatan nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma la syafaata illa syafaatuhu wa adillana ya Allah tahta dhilli arsika yauma la dhilla illa dhilluk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi doa sudah dibacakan. Kami haturkan jazakumullah khairal jaza atas terselenggaranya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara Zoom meeting. Jangan lupa anak-anakku semua, kalian yang telah meresum ya, nanti bisa berhubungan ya dengan dan kami sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir, kalau ada kesalahan baik qaul maupun haliyah, kami mohon beribu-ribu maaf. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى. Oke, baik, terima kasih atas partisipasi dari
semua anak-anakku yang paling saya sayangi. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa menjadi renungan bagi kita semua, bahwa kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus selalu mengikuti semua sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah nanti. Oke anak-anakku, untuk nanti pengumpulan resum atau rangkuman pada ceramah pada pagi hari ini nanti dikumpulkan ke guru PAI atau pendidikan agama Islamnya masing-masing. Yang penting sekarang dibuat, diresum, dan nanti pengumpulannya nanti tunggu informasi dari guru PAI dari kelas 7, 8, atau kelas 9. Dan selanjutnya kami mau sampaikan beberapa hal, karena ini adalah Zoom meeting yang pertama di SMP Negeri 1 Soko. Dan insya Allah nanti berikutnya pasti Bapak Ibu guru yang lain akan melaksanakan Zoom yang lain untuk mapelnya masing-masing. Maka dari itu, tolong ketika chat, nah ini terutama saya lihat tadi chatnya banyak yang tidak penting-penting. Nah, jadi ketika chat di sosial media, baik dimanapun termasuk di Zoom di sini, itu tolong menggunakan kata-kata yang baik. Ini kita bisa lihat semua chat dari kalian semua. Nah, makanya menggunakan chat yang baik. Kalau dulu mulutmu harimaumu, tapi sekarang ini bahasanya lain lagi. Tulisanmu itu bisa menjadi harimaumu. Makanya jangan chat yang macam-macam, gunakan bahasa yang baik dan benar dalam bersosial media. Itu, dan sampai detik ini yang ikut meeting di sini adalah sekitar tadi sampai terakhir sebelum Bapak Kiai Haji Sodikin membacakan doa itu jumlahnya 500 sekian, jadi hampir 600. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua atas partisipasinya, dan yang belum mengikuti semoga nanti ketika ada kegiatan-kegiatan yang lain ikut berpartisipasi dengan baik. Karena Zoom meeting ini tidak menguras habis data kalian. Karena data yang digunakan adalah data dari bantuan pemerintah. Jadi itu di aplikasi paket data itu termasuk di dalamnya adalah Zoom meeting. Jadi jangan khawatir untuk mengurangi paket lokal data kalian. Karena ini mengambilnya dari paket bantuan pemerintah yang kemarin. Oke, itu saja dari saya akhiri. Ihdinas syiratal mustaqim. Mungkin ada yang tanya deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau tanya, silahkan raise your hand, diangkat tangannya, nanti biar sama hostnya dipersilahkan dibuka mikrofonnya untuk pertanyaan kalian. Silahkan, kami beri kesempatan. Pak Tolib banyak yang raise hand ini Pak Tolib. Itu Dada dengan teman-temannya Pak. Bukan mau tanya tapi menyapa teman-temannya dari tadi gitu. Sudah nggak ada pertanyaan? Atau dibuka Pak Tolib? Saya coba buka chat ini. Chat yang terakhir. Ada yang bertanya, Pak sudah merangkum tapi nggak ada selembar.
selembar Pak, boleh, dari Fedi Wijaya kelas 3B atau 9B. Boleh, yang penting di situ adalah rangkuman selama Bapak Kiai Haji Sodikin tadi menyampaikan materinya. Yang sing takokne wis bar turung Pak. Pakai ya ini tadi sudah saya sampaikan. Tolong kalau membuat catatan chat di sosial media menggunakan bahasa yang baik. Ini Pak wis bar turung Pak, ini rival Adi Pradana ini. Terus ada tadi di atasnya ini saya lihat banyak sekali kata-kata yang tidak sepatutnya disampaikan di chat. Nah ini tolong nanti, ini terakhir kali saya melihat chat model seperti itu. Berikutnya kalau ada kegiatan seperti ini, tolong menggunakan kata-kata yang baik. Ya, itu saja. Untuk bagi yang rangkumannya yang masih telat, nanti insya Allah kita share rekamannya biar nanti tugas kalian bisa maksimal untuk merangkumnya. Oke, yang sudah selesai oke, boleh leave dan kita akhiri Zoom meeting pada pagi hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di Zoom meeting yang lainnya.